Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kembali dalam renungan singkat bersama saya Gary Tengker dan saya Surya Saputra. Hari ini saudara, sebelum kita bahas tentang tema keluarga yang hidup rukun dan damai, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami puja, terima kasih atas berkat rahmat yang Engkau berikan pada kami untuk membaca firman, untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan ayat bacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Maka tema renungan kita pagi hari ini Pak Surya itu yaitu keluarga yang hidup rukun dan damai. Kenapa ini penting? Karena memang kita harus tahu bahwa institusi pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga. Sebelum ada pemerintahan, sebelum ada sebelum ada kerajaan, maka yang pertama Tuhan ciptakan itu, bahkan sebelum ada gereja, institusi pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah keluarga. Artinya, saudara yang terkasih harus tahu, iblis ingin sekali menghancurkan yang namanya keluarga. Kenapa, Pak? Karena kalau keluarga hancur, negara bisa kacau, pemerintahan kacau, gereja bisa terpecah. Maka hari ini kita akan bahas beberapa hal, yaitu tentang keluarga yang hidup rukun dan damai. Tetapi sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang yang namanya strategi iblis dalam menghancurkan setiap keluarga. Silakan, Pak. Efesus 4 ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya, saudara, iblis itu selalu berusaha untuk menghancurkan rumah tangga. Ada 3 hal sebetulnya yang sering iblis lakukan untuk merusak rumah tangga. Strateginya dari dulu sama. Yang pertama, pertengkaran. Ya, banyak orang bilang begini, Pak, bahwa yang namanya rumah tangga suami istri bertengkar itu mah biasa. Jangan jadikan sesuatu yang seperti itu menjadi hal yang dinormalisasi. Ya, kalau keluarga doa itu mah biasa, itu bagus. Ya, kita mah yang namanya keluarga pujian penyembahan itu mah biasa, itu bagus. Masa berantem bertengkar dibilang biasa? Jadi saudara yang terkasih, itu strategi yang pertama, supaya suami istri selalu mencari perbedaan. Jujur saja, karena kalau misalnya mau cari perbedaan antara istri dan suami, pasti ketemu. Ya. Pasti dapat. Ya kan? Saya sama istri suku aja beda, ya kan? Pak Surya sama istri mungkin juga ada banyak perbedaan, betul ya? Yang kedua, coba lihat Pak ayatnya yang berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka yang kedua adalah orang sudah mulai dialihkan perhatiannya, keluarga mulai dialihkan perhatiannya dari Tuhan menjadi kesibukan dunia. Ada banyak keluarga yang pada akhirnya renggang karena suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk, gak pernah ngobrol. Ya kan? Ini yang saya bilang, ini strategi iblis. Maka saya mau bilang, Bapak Ibu yang terkasih, sesibuk-sibuknya Anda, maka luangkan waktu bersama keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu tempat recharge, tempat di mana kita seperti baterai, diisi ulang baterainya. Dan yang ketiga, strateginya itu adalah, saudara, menyisipkan dosa. Banyak keluarga yang hancur karena dosa pornografi, karena dosa mata yang gampang naksir lihat orang, dimulai dengan curhat-curhatan. Ini strategi iblis. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga sesuai dengan ajaran Alkitab? Silakan Pak, ayat berikutnya. Kolose 3 ayat 13 dan 15. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi yang pertama, kunci rumah tangga yang harmonis, rukun, dan damai harus punya hati yang saling memaafkan.
sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Istri kita punya kelemahan, suami kita punya kelemahan. Tetapi yang paling unik, kita harus sadar kita punya kelemahan. Ya kan? Saya yakin, ya, kita semua punya. Pak Surya punya kelemahan kan, pasti kan? Ya, saya juga punya. Pasti itu. Tapi harus muncul pemakluman, muncul kesadaran. Punya hati yang bisa memaafkan. Maka, saran saya Bapak Ibu, kalau sama istri, sama suami, sama anak-anak orang tua, jangan gengsi untuk minta maaf pertama. Nggak usah bilang, tapi dia yang salah duluan. Selama otak kita masih berpikir gitu, maka tidak akan ada damai. Pada akhirnya, saling diam-diaman, dan akhirnya, diam-diaman itu akan berlangsung lebih lama. Jadi yang pertama, Pak, tadi apa? Saling memaafkan. Hati harus damai. Yang kedua, ayat 15. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang kedua, harus hidup dalam damai Kristus. Artinya, Kristus harus jadi kepala. Karena selama Kristus jadi kepala, kita percaya, dia kan sang sumber berkat. Ketika Yesus ada dalam keluarga Yusuf dan Maria, tempat itu gelap, tapi ketika Yesus hadir, tempat itu jadi terang. Tempat itu miskin di palungan dalam rumah tangga Maria dan Yusuf. Tapi ketika Yesus hadir, emas, kemenyan, dan mur datang sendiri. Artinya, harus hadirkan Yesus. Karena dia sang sumber damai. Dia yang akan memberikan damai bagi keluarga kita. Kalau ada pertengkaran, perdebatan, suami istri, orang pertama yang harus didatangi adalah Tuhan Yesus. Duduk bareng-bareng, tundukkan ego, doa sama-sama, Tuhan pasti akan melembutkan hati setiap kita. Yang ketiga, Yosua, Pak. Yosua 24 ayat 15. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ulangi kalimat terakhir, Pak, kata Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka yang ketiga, yang terakhir, keluarga yang rukun dan damai, selalu ada mesbah keluarga. Kumpul bareng sama keluarga, berdoa bersama-sama. Kita percaya kalau ada hadirat Tuhan, maka berkat pasti tercurah. Sukacita pasti mengalir. Maka selalu ada dalam mesbah keluarga. Saudara yang terkasih, saya nggak bilang bahwa kita langsung tiap hari. Ya, kalau saudara sudah terbiasa tiap hari itu bagus. Tetapi kalau yang belum terbiasa, mulailah seminggu satu kali. Ngumpul bareng-bareng. Ada sesi di mana ada waktu di mana suami atau istri sampaikan firman, anak-anak kasih perenungan. Kenapa? Karena ketika kita ada mesbah keluarga, itu bukan hanya sebagai sarana mendengarkan firman Tuhan, tapi sarana ngobrol, sarana di mana mereka berkomunikasi. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, di akhir zaman ini, iblis akan coba menghancurkan institusi pertama yang Tuhan ciptakan itu. Kenapa? Karena kalau rumah tangga gagal, maka sudah pasti ekonomimu berantakan. Kalau rumah tangga hancur, sudah pasti damai sejahtera hilang. Kan kita sering lihat kan, Pak, ada banyak orang yang kerjanya bagus, tapi keluarganya berantakan. Ya, akhirnya ekonominya hancur. Maka saudara, ingat, jaga keluargamu. Siapapun mereka yang selama ini menangis bersamamu adalah orang-orang yang layak untuk menikmati berkat ketika engkau berada di puncak. Biarlah segala renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mungkin saya boleh simpulkan sedikit ya, Pak. Jadi kalau misalnya tips and triknya adalah untuk keluarga, baik itu orang tua, anak, ataupun suami istri, kalau lagi berantem, turunkan ego, minta maaf. Dan yang kedua adalah kuncinya adalah doa bareng, karena dengan ada kuasa doa, di situ ada Roh Kudus hadir untuk memperbaiki segala sesuatunya yang kemarin mungkin lagi berselisih, kita didamaikan. Ada damai sejahtera di dalam keluarga kita. Mungkin itu tips and triknya. Dan sudah kita praktekkan kan? Sudah. Ya. Puji Tuhan. Biar jadi berkat bagi saudara. Pak Surya tutup dalam doa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca firman Engkau pada pagi siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat kami dan bagi yang menonton video ini. Sekiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.